Xiao Chen mengendalikan kesadarannya untuk mendekati Azure Dragon. Kesadarannya hampir menempel di wajah Azure Dragon, membuatnya tampak sangat jelas. Pada saat ini, Azure Dragon itu tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Xiao Chen. Azure Dragon sepertinya tidak memperhatikannya dan segera menutup kedua matanya. Xiao Chen buru-buru menarik kesadarannya, tatapan Azure Dragon terlihat jelas, pupilnya seperti mata air yang jernih. Tatapannya seolah mampu menarik jiwa manusia dan membuat mereka mengabdi padanya. Namun, apakah Azure Dragon ini? Dia tidak ingat ada naga yang memasuki tubuhnya. Mungkinkah itu adalah jiwa bela diri? Apakah dia berhasil memadatkan jiwa bela diri? Azure Dragon Martial Spirit. Xiao Chen tiba-tiba teringat kenangan yang sangat jauh tentang tubuh ini. Dahulu kala, benua Tianwu memiliki 4 sekte besar. Master sekte dari 4 sekte besar ini memiliki garis keturunan binatang suci. Para murid klan mereka dilahirkan secara alami dengan roh bela diri binatang suci. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat dari biasanya. Selain itu, roh bela diri binatang suci memiliki sifat spiritual, mereka tidak dapat dibandingkan dengan roh bela diri biasa. Naga Azure dari timur, macan putih dari barat, burung vermilion dari selatan, dan kura-kura hitam dari utara, masing-masing dari 4 klan besar mewakili arah mata angin. Garis keturunan klan Xiao adalah naga Azure dari timur. Namun, ribuan tahun yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, roh bela diri binatang suci Azure Dragon berhenti muncul di klan Xiao dan klan mereka yang kaya, kuat, dan terhormat direduksi menjadi klan lokal di kota kecil. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak mau memikirkan hal-hal ini. Dia hanya peduli dengan fakta bahwa dia telah memadatkan jiwa bela diri dan sekarang dapat memadatkan esensi untuk berlatih teknik bela diri. Dia mungkin tidak akan kalah dari Xiao Jian 7 hari kemudian. Dia sekali lagi menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, memeriksa status mantra ilahi Guntur Ungu. Sebelumnya, mantra ilahi Guntur Ungu beredar dengan panik, seperti ujung pedang yang mengarah ke punggungnya. Dia tidak ingin memasuki situasi di mana ada kemungkinan dia akan meledak lagi. Apa yang membuatnya terkejut adalah mantra ilahi Guntur Ungu beredar dengan stabil dan ranah kultivasinya telah mengambil langkah maju yang besar. Dia telah dengan kuat mengkonsolidasikan lapisan pertama. Dia untuk sementara mengabaikan roh bela diri naga Azure dan memutuskan untuk fokus pada mantra ilahi Guntur Ungu untuk saat ini. Setelah mengolah mantra ilahi Guntur Ungu selama 1 malam, hal itu dapat menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Terlebih lagi, ketika dia meninju dengan tinjunya, listrik akan keluar, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya tinjunya. Dia ingat bahwa dalam ringkasan budidaya, tertulis bahwa setelah mengolah mantra ilahi Guntur Ungu, seseorang dapat memadatkan api sejati Guntur Ungu. Karena ranah mantra ilahi Guntur Ungu telah terkonsolidasi secara stabil di lapisan pertama, Xiao Chen memutuskan untuk mencobanya. Xiao Chen bangkit dan mengedarkan mantra ilahi Guntur Ungu. Saat dia melakukannya, mata Azure Dragon di dantiannya terbuka dan 3 awan putih yang melayang di sekitarnya perlahan mulai menipis. Esensi murni dan kental mengalir dari tubuhnya ke meridian Xiao Chen. Pikiran Xiao Chen terkejut, dia tiba-tiba bisa merasakan masuknya esens yang jelas dan nyaman. Dia dengan hati-hati mengarahkan energi ini untuk bersirkulasi di dalam tubuhnya. Mengikuti metode dalam ringkasan budidaya, esensi ini menuju ke tangan kanannya dan berkumpul di sana. Energi kemudian keluar dari 4 titik akupuntur utama Tianquan, Jugu, Kuze, dan Neiguan, berkumpul di jari tengahnya. Tiba-tiba ada lampu listrik yang mendesis di jarinya, berkedip terus-menerus hingga seluruh listrik berkumpul di ujung jarinya. Api ungu seukuran kacang terbentuk. Xiao Chen memandangi nyala api yang tak henti-hentinya bergoyang, sepertinya akan padam kapan saja. Ia tersenyum pahit, belum lagi membunuh orang, bahkan di dunia aslinya, nyala api ini hanya bisa digunakan untuk menyalakan rokok. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan apinya. Xiao Chen tidak putus asa. Fakta bahwa dia berhasil memadatkan api pada upaya pertamanya adalah suatu penghiburan besar. Hanya saja, dia tidak menyadari bahwa saat dia memadamkan apinya, percikan kecil belum sepenuhnya padam dan jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, menyebabkan ranting-ranting mati di sekitarnya dan daun-daun berguguran dalam jarak setengah meter terbakar. Nyala api kemudian mati dalam sekejap. Jika tidak ada tumpukan abu yang tertinggal dan tidak bisa merasakan panas di wajahnya, dia tidak akan percaya bahwa ada kebakaran di sini tadi.
Dia tercengang dan hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mulai tertawa terbahak-bahak kegirangan. Nyala api ini terlalu kuat, hanya percikan kecil yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Setelah dilatih selama jangka waktu tertentu, ia akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Xiao Chen tidak benci berlatih pemanggilan api sejati guntur ungu. Setelah beberapa jam berlatih, hanya dengan berpikir, api sejati guntur ungu akan dipanggil dalam sekejap. Puci, bayangan di pohon besar melintas di atas kepala Xiao Chen dan meluncur ke kejauhan. Menghentikan apa yang dia lakukan, Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Orang itu berpakaian biru dan dia terbang dari pohon ke pohon. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan pandangan Xiao Chen. Ini bukanlah penerbangan yang sebenarnya, dia hanya menggunakan momentum melompat dari pohon ke pohon dan teknik gerakan yang sangat baik untuk menciptakan kesan palsu bahwa dia sedang terbang. Meski begitu, budidaya orang itu setidaknya berada di alam martial Sein. Sejak kapan kota Mohe memiliki martial Sein berjubah biru? Apa tujuan dia datang ke Gunung Tujuh Tanduk Klan Xiao? Xiao Chen merasa agak curiga. Memperhatikan arah yang dituju orang itu, Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengejarnya untuk melihatnya. Seorang ahli di bidang martial Sein tidak akan datang ke Gunung Tujuh Tanduk ini tanpa alasan. Dia sepenuhnya menarik energinya dan mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk mengikuti arah yang dituju orang berbaju biru. Xiao Chen berlari dengan panik, bahkan tanpa menggunakan esens di tubuhnya, kekuatan tubuhnya begitu besar sehingga kecepatannya sangat mengejutkan. Orang berbaju biru memiliki kecepatan yang sangat cepat, dia sudah menghilang tanpa jejak. Xiao Chen hanya bisa bergerak maju ke arah yang kasar. Jika nasibnya buruk, maka dia tidak akan pernah menemukannya. Setelah sekitar 1 jam, Xiao Chen mendengar orang-orang mengobrol dengan suara pelan. Xiao Chen segera berhenti dan mendengarkan dengan cermat. Setelah menentukan arah suara, dia melanjutkan ke depan sekali lagi. Suara-suara itu semakin jelas, Xiao Chen melompat ke pohon besar dan akhirnya melihat orang itu berbicara. Di suatu area, sekitar 300 meter di depannya, orang berbaju biru tadi dan sekelompok orang berbicara dengan suara pelan. Aneh, kenapa orang-orang dari klan Zhang? Ada sekelompok orang berbicara kepada orang berbaju biru, dan mereka mengenakan pakaian yang disulam dengan pola tertentu, simbol klan Zhang. Mereka adalah kekuatan lokal terkuat setelah klan Xiao. Ada 3 awan putih yang tersulam di bagian dada mantel coklat mereka. Huci, tiba-tiba terdengar suara terengah-engah di belakangnya. Xiao Chen kaget dan segera mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Dia mengumpulkan api sejati guntur ungu di tangan kanannya, siap mengambil tindakan. Aula, sepupu Xiao Chen, jangan bergerak, ini aku. Xiao Yulan berdiri di samping Xiao Chen sambil berkata dengan suara lembut. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas tentang siapa orang itu, Xiao Chen melepaskan napas dan menghilangkan api di jarinya. Sepupu Yulan juga menemukannya. Dia bersandar di pohon dan bertanya. Dia menganggukkan kepalanya, melihat sekelompok orang di depan, mengerutkan kening. Sepupu, apakah kamu tahu siapa mereka? Saya tidak begitu yakin, tapi saya tahu bahwa mereka yang mengenakan pakaian coklat adalah orang-orang dari klan Zhang. Xiao Yulan mengalihkan pandangannya dan mulai memindai tubuh Xiao Chen. Dia merasa aneh dan memutuskan untuk bertanya. Sepupu Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Sepertinya kamu terluka. Hanya dalam sehari, sosok Xiao Chen telah menyusut, tampak sangat lemah. Namun, dia tidak memiliki luka nyata di tubuhnya, dan ini sangat aneh. Xiao Chen tersenyum pahit. Ceritanya panjang. Di hutan di depan, tempat orang berbaju biru berada. Penatua Zhang, di manakah gua pendahulu yang Anda sebutkan? Kemana saja kita berjalan selama ini? Saya kehabisan kesabaran. Suara orang berbaju biru membawa sedikit kemarahan saat dia berbicara dengan tidak sabar. Orang yang dipanggil sebagai Penatua Zhang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun, dan budidayanya telah mencapai puncak martial Grandmaster sejak lama. Dia adalah kepala klan dari klan Zhang. Saat ini, ketika dia menghadapi orang berbaju biru, dia tidak berani meremehkannya sama sekali, malah menjawab dengan hormat. Senior, jangan khawatir. Gua itu secara tidak sengaja ditemukan oleh salah satu anggota klan saya. Kita akan tiba di sana dalam 15 menit lagi. Orang berbaju biru hanya mendengus dingin. Kalau begitu, pimpin jalannya. Gua pendahulunya,
kemungkinan besar teknik bela diri dan metode budidaya yang kuat disimpan di sana. Seringkali ada legenda seperti itu, tentang penemuan gua pendahulu secara kebetulan yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan budidaya yang besar bagi individu yang beruntung. Gunung Tujuh Tanduk sebenarnya juga memiliki salah satu gua pendahulunya. Jadi, sepupu sudah memadatkan semangat bela dirinya, selamat. Xiao Chen tetap diam tentang Azure Dragon Martial Spirit, hanya menjelaskan bahwa dia berada dalam kondisi ini karena memadatkan martial spiritnya. Sepertinya Xiao Yulan ini juga mengetahui reputasinya sebagai sampah, jadi dia tidak mempertanyakannya lebih lanjut. Haruskah kita mengikuti mereka? Melihat sekelompok orang sudah pergi jauh, Xiao Chen meminta pendapat Xiao Yulan. Kami mengikuti. Xiao Yulan melompat turun dari pohon dan dengan lembut mendarat di kakinya. Setelah itu, sosoknya terbang ke depan sejauh 10 meter, seolah-olah dia adalah peri hijau. Dalam beberapa saat, dia sudah berada lebih dari 100 meter jauhnya. Kecepatan yang sangat cepat, gumam Xiao Chen pelan. Dia melompat turun dari pohon dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengimbanginya. Xiao Yulan jelas tidak ingin Xiao Chen berpartisipasi dalam hal ini dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi dengan niat untuk meninggalkannya. Namun, Xiao Yulan takut menarik perhatian orang berbaju biru, jadi dia tidak menggunakan esensnya. Meski dia bergerak cepat, itu hanya karena kekuatan tubuhnya. Dengan itu saja, akan sulit untuk meninggalkan Xiao Chen. 10 menit kemudian, Xiao Yulan terperangah mendengar suara Xiao Chen bergegas mendekat. Meskipun dia tidak menggunakan esensi apapun, budidayanya sudah berada di ranah master bela diri tingkat medial. Kekuatan tubuhnya seharusnya jauh lebih kuat daripada kekuatan seseorang yang baru saja memadatkan jiwa bela diri, yang berarti meninggalkan Xiao Chen di dalam debu seharusnya menjadi hal yang sangat mudah untuk dicapai. Xiao Chen menatap tatapan Xiao Yulan dan berbicara dengan licik. Kecepatan sepupu sangat cepat, aku hampir tidak bisa mengejarmu. Xiao Yulan mengerti apa yang dia maksud dengan kata-kata ini, menjawab dengan ekspresi serius, kultivasi orang berbaju biru itu telah mencapai ranah martial Sein. Yang terbaik bagi sepupu saya adalah tidak memasuki perairan yang bermasalah ini. Di hadapan seorang martial Sein, tidak ada perbedaan antara seorang murid bela diri dan master bela diri. Mereka berdua akan mati dalam satu pukulan. Xiao Chen menyatakan tanpa mundur. Ekspresi Xiao Yulan sedikit berubah. Nadanya sedikit marah. Saya sering bercocok tanam di Gunung Tujuh Tanduk, jadi saya mengenal setiap pohon dan setiap helai rumput di sini. Bahkan jika aku bukan tandingannya, tidak akan sulit bagiku untuk melarikan diri, sepupu, tapi kamu. Mereka akan masuk, sepupu, lihatlah. Xiao Chen menyela kata-kata Xiao Yulan dan menunjuk ke suatu arah. Xiao Yulan menoleh untuk melihatnya. Ada tebing di depannya. Orang berbaju biru itu hanya tertawa dingin dan mengepalkan tangannya ke dinding batu. Retakan memanjang dari tempat orang tersebut meninju dinding, menyebar ke segala arah, dan retakan tersebut semakin membesar, dengan pecahan batu yang terus-menerus berjatuhan dari tebing. Ketika semua batu selesai berjatuhan, terlihatlah sebuah pintu batu yang tersembunyi. Dengan suara gemuruh yang keras, pintu terbuka secara otomatis. Penatuazang menyanjung orang berbaju biru dan meninggalkan seseorang untuk menjaga pintu masuk sebelum masuk bersama orang berbaju biru. Ayo pergi. Ketika Xiao Chen selesai mengatakan itu, dia tidak mengganggu dirinya sendiri dengan Xiao Yulan dan memimpin jalan ke depan. Murid klan Zhang yang ditempatkan di luar hanyalah murid bela diri tingkat medial. Xiao Chen menyembunyikan dirinya di tempat sekitar 100 meter dari pintu batu, memastikan bahwa orang berbaju biru telah pindah jauh. Xiao Chen menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan esensi untuk bergerak menuju meridian di kakinya, di mana naga Azure di dalam tubuhnya membuka matanya sekali lagi. Hanya saja kali ini, ekspresi matanya tidak jernih dan murni seperti sebelumnya, tapi sekarang dipenuhi dengan tatapan mengerikan. Seolah-olah dia merasakan niat Xiao Chen. 3 awan putih melayang dengan lembut, dan 2 aliran esens yang lebih murni keluar dari mulutnya, menuju meridian di kaki Xiao Chen. Setelah 2 aliran esensi menetes ke kaki Xiao Chen, dia bisa merasakan kekuatan meluap di dalamnya, seolah-olah mereka mampu meratakan Gunung Tujuh Tanduk yang kokoh dengan satu hentakan. Membunuh. Terdengar teriakan keras, dan kaki kanan Xiao Chen dengan ganas terdorong dari tanah, meninggalkan jejak kaki sedalam 2 kaki. Tubuhnya meninggalkan tanah dan menempuh jarak 100 meter dalam sekejap,
api sejati guntur ungu menyala di telapak tangannya. Murid klan Zhang yang menjaga pintu masuk hanya mendengar teriakan keras sebelum api ungu mengenai dadanya. Sebelum dia sempat berteriak, seluruh dadanya sudah terbakar. Sebuah lubang hitam menempati bagian tengah dadanya, hanya saja ukurannya membesar dengan cepat tak lama kemudian. Dalam beberapa saat, murid bela diri ini telah berubah menjadi tumpukan abu. Sungguh nyala api yang mendominasi. Melihat murid klan Zhang, Xiao Yulan menghela nafas. Ini adalah roh bela dirimu. Xiao Chen tidak menyangkalnya dan tersenyum. Sepupu, apakah kamu sekarang percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri? Xiao Yulan membungkuk dan mencelupkan jari-jarinya ke dalam abu. Setelah dia memeriksanya, dia menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan. Api ini memang mendominasi, tapi tidak sekuat yang Anda kira. Jika murid bela diri ini tidak tiba-tiba disergap dan tidak dapat mempertahankan diri tepat pada waktunya, selama dia melepaskan esensinya, dia akan mampu bertahan melawan api ini. Xiao Chen, yang terlihat jelas, dengan canggung tersenyum dan menghindari topik pembicaraan, mereka seharusnya sudah sampai jauh. Jika kita mengikuti mereka dari kejauhan, mengingat besarnya ukuran gua ini, kita mungkin tidak akan bertemu dengan mereka. Xiao Yulan merasa agak tak berdaya. Xiao Chen sepertinya telah memutuskan untuk mengikutinya ke dalam. Dia merasa sedikit curiga di dalam hatinya, mengingat versi Xiao Chen ini tampak berbeda dari rumor yang beredar. Setelah melewati pintu batu, ada terowongan beraspal panjang, dan di sepanjang terowongan, setiap beberapa meter, orang dapat menemukan mutiara malam bertatahkan yang melapisi dinding. Karena pencahayaan Night Pearl, terowongan itu tidak gelap gulita. Keduanya berjalan maju, berjalan diam-diam di terowongan yang sunyi, suasananya sedikit menyeramkan. Xiao Chen ingin menemukan sesuatu untuk dibicarakan untuk meringankan suasana, tetapi dia tidak dapat memulai percakapan ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Xiao Yulan. Tepat ketika Xiao Chen tidak tahan lagi dan ingin mengatakan sesuatu, jalan di depan mereka berakhir, dinding batu tebal menghalangi jalan mereka. Namun, ada pertigaan di terowongan, dengan dua jalan di setiap sisinya. Xiao Chen melihat ke kedua sisi, mengamati bahwa terowongan itu tidak memiliki mutiara malam untuk menerangi kegelapan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas situasinya lebih jauh, jadi Xiao Chen bertanya, "Sepupu Yulan, ke arah mana kita harus pergi?" Xiao Yulan melihat ke kedua sisi dan berbicara. Ada tanda-tanda jejak kaki yang jelas di sisi kiri, itu seharusnya arah yang dituju orang berbaju biru, kita ambil sisi kanan. Xiao Yulan mengeluarkan suar dan memimpin jalan, tempat ini bisa jadi adalah gua pendahulunya, jadi cobalah untuk tidak berkeliaran sendirian. Biasanya ada semacam batasan di tempat seperti ini. Catatan TL, suar ini sebenarnya bukanlah suar yang kita tahu. Ini sebenarnya semacam korek api Tiongkok kuno yang terbuat dari sejenis kertas dan bara api yang disimpan dalam tabung. Gua pendahulu, ketika Xiao Chen mendengar itu, ketertarikannya langsung terguncang. Memang benar, orang berbaju biru itu tidak akan datang ke Gunung Tujuh Tanduk tanpa alasan. Dia telah mengikuti mereka ke tempat yang tepat. Karena itu adalah gua pendahulunya, maka pasti akan ada harta karun. Xiao Yulan melihat ekspresi Xiao Chen dan tahu bahwa dia tidak mengindahkan kata-katanya, sambil tertawa dingin. Jangan terlalu naif, karena tempat ini dapat menarik seorang kultivator martial Saint, maka pendahulunya setidaknya haruslah seorang martial king. Salah satu batasan di sini dapat dengan mudah membunuh Anda. Xiao Chen tersenyum. Saya masih punya sepupu di sini. Selama aku mengikutimu, aku akan baik-baik saja. Xiao Yulan memasang ekspresi dingin dan tidak mengatakan apapun. Setelah mereka melakukan perjalanan untuk jarak tertentu, ruangan itu menjadi terang, memperlihatkan sebuah ruangan batu di depan mereka. Xiao Yulan mematikan suar dan mengukurnya dengan hati-hati. Luas ruangan batunya tidak luas, di tengahnya terdapat meja batu dan bangku batu, serta dikelilingi tembok licin. Di atas ruangan ada sejumlah besar mutiara malam yang membentuk gambar aneh seekor burung. Xiao Yulan memusatkan perhatiannya pada meja batu, melihat sebuah kotak sulaman merah yang belum dibuka di atasnya. Gambar aneh burung itu juga dilukis di kotak itu. Xiao Yulan menganggap gambar ini sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Raja Wali Guntur. Setelah berpikir lama, Xiao Yulan akhirnya teringat nama burung ini, Raja Wali Petir. Raja Wali Guntur ini adalah jiwa bela diri Kaisar Bela Diri Sangmu,
yang dikenal sebagai Kaisar Guntur 1000 tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa Sangmu dilahirkan dalam keluarga biasa, artinya orang tuanya bukanlah seorang kultivator. Tapi dia terlahir dengan roh bela diri Raja Wali Guntur yang ada di dalam dirinya, dan dia bahkan mencapai puncak malaikat bela diri sebelum dia berusia 20 tahun. Pertempuran yang membuatnya menjadi terkenal adalah pertempuran penyegelan dewa yang diselenggarakan oleh aliansi 10 kekuatan benua Tianwu. Pada usia 20 tahun, tanpa dukungan sekte atau klan apapun, ia mengalahkan banyak jenius dari berbagai sekte sendirian. Saat itulah nama Kaisar Guntur mulai menyebar. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia seperti komet yang terang. Dia bertarung melawan Raja Bela Diri, menghancurkan Raja Bela Diri, dan membunuh Kaisar Bela Diri. Namanya terdengar di mana-mana di benua besar, dan banyak orang mengklaim bahwa dia adalah dewa perang termuda dalam sejarah benua Tianwu. Baru kemudian dia perlahan menghilang dari pandangan. Mendengar Xiao Yulan menjelaskan sejarah pemilik gua ini, Xiao Chen mulai bersemangat. Tidak ada yang tahu apakah dia akhirnya berhasil menerobos menjadi dewa perang. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin ada di dalam kotak ini. Xiao Yulan melihat bahwa Xiao Chen hendak pergi dan membuka kotak sulaman itu, buru-buru berbicara, "Jangan melakukan gerakan sembarangan, kotak itu agak aneh." Di dalam ruangan batu, orang berbaju biru melihat kotak bordir di atas meja dan gambar di langit-langit dan juga menebak identitas pemilik gua tersebut. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jadi, itu adalah gua Kaisar Guntur Sangmu." Sebelum Sangmu menghilang, dia sudah memiliki budidaya Kaisar Bela Diri. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Penatua Zhang juga tertawa. Kalau begitu, maka sehubungan dengan hal yang dijanjikan senior, jangan lupa untuk memenuhinya ketika saatnya tiba. Suasana hati orang berbaju biru sangat baik. Dia dengan berani tertawa dan memberikan kata-katanya. Hanya klan Xiao kecil dari kota Mohe. Klan Lengku tidak terlalu memikirkan mereka. Jika saya bisa mendapatkan teknik peringkat bumi atau senjata roh, saya akan memberi Anda kejutan tambahan. Penatua Zhang tertawa. Klan Xiao tentu saja bukan tandingan klan Leng. Kalau begitu, senior, bagaimana kita membuka kotak sulaman ini? Orang berbaju biru mendengus dingin. Mengingat kekuatan Kaisar Bela Diri Sangmu, dia pasti akan meninggalkan beberapa batasan pada kotak bordir ini. Bahkan dengan budidaya martial Sein-nya, jika dia dengan terburu-buru membukanya, dia juga akan terkena serangan balasan dari pembatasan tersebut. Melihat kelompok penggarap klan Zhan, orang berbaju biru tertawa aneh. Penatua Zhang, suruh kelompok penggarap di belakang Anda untuk membuka kotak sulaman ini. Dengan saya di belakang, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Warna kulit Penatua Zhang berubah. Namun, dia segera pulih, karena senior sudah bertanya, maka tentu saja tidak ada masalah. Anda, buka kotak ini dengan cepat. Kultivator klan Zhang yang ditunjukkan dengan cepat menunjukkan ekspresi ngeri, tergagap, hebat, Penatua, saya. Ekspresi Penatua Zhang berubah, kemarahan terlihat jelas dalam suaranya. Apakah kamu tidak akan mengikuti instruksiku? Apakah Anda lupa aturan klan? Ketika penggarap klan Zhang mendengar kata, peraturan klan, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia berjalan ke depan dengan ragu-ragu, menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kotak itu. Ketika penggarap klan Zhang menyentuh kotak itu, Raja Wali Petir di kotak itu tampak hidup dan mengepakkan sayapnya, menembakkan sambaran petir dari kotak itu. Sebelum penggarap klan Zhang dapat mengaktifkan esensinya untuk melindungi dirinya sendiri, dia tersengat hingga hangus. Orang berbaju biru sama sekali mengabaikan murid klan Zhang dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil kotak sulaman itu. Aliran bebatuan padat memanjang dari bahu hingga telapak tangannya, segera menutupi seluruh lengannya dengan bebatuan. Dia dengan lembut membuka kotak itu tanpa mengalami kerusakan apapun, menemukan di dalam kotak bersulam itu sebuah buku hitam, tepatnya manual teknik bela diri. Orang berbaju biru dengan tidak sabar mengeluarkannya dan membaliknya tetapi dengan cepat kehilangan minat setelah melihatnya beberapa kali. Ini hanyalah teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi, itu tidak terlalu berarti bahkan di negara Qin besar. Merasa tidak ada gunanya menggunakannya, dia hanya melemparkannya ke Penatua Zhang sambil menjelaskan. Penatua Zhang, ini adalah teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Aku tidak membutuhkan ini, jadi kamu dapat memilikinya. Penatua Zhang sedang memeriksa orang yang tersengat listrik.
Jika dia belum berhenti bernapas, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Satu-satunya penghiburan yang dia rasakan adalah ketika dia mendengar orang berbaju biru mengatakan bahwa dia akan memberinya teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Dia menjadi sangat bersemangat. Bahkan di seluruh klan Zhang, hanya 2 atau 3 salinan teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi yang mereka miliki. Akan sangat bermanfaat bahkan jika murid klan Zhang itu meninggal. Penatua Zhang menerimanya dan tersenyum. Terima kasih banyak kepada senior. Haruskah kita kembali dan mengambil jalan lain? Orang berbaju biru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, jalan di sebelah kanan mungkin akan menuju ke tujuan yang sama, pintu keluarnya pasti ada di dalam ruangan batu ini. Ketika orang berbaju biru mengakhiri pernyataannya, dia dengan hati-hati memeriksa seluruh ruangan batu, menyapukan matanya ke 4 dinding sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke dinding di depan meja. Sebuah firasat memberitahunya bahwa pintu keluar seharusnya terletak di depan mereka, tapi dia sama sekali tidak familiar dengan mekanisme aneh ini. Jika dia ingin mencari saklar secara kebetulan, itu akan sangat sulit. Karena dia tidak bisa melakukannya dengan cara itu, maka dia akan melakukannya dengan cara yang sulit. Orang berbaju biru mulai berbicara dengan suara yang dalam, "Minggir, saya akan menembus dinding batu ini." Ketika seorang ahli martial Sein mengambil tindakan, sulit untuk menghindari adanya korban jiwa. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang dia katakan, mereka buru-buru bersembunyi di belakangnya. Tak lama kemudian, bebatuan muncul lagi di lengan kanan orang berbaju biru. Batu-batu itu bergerak aneh di lengan orang berbaju biru, bahkan perlahan menempel di kulitnya, meninggalkan garis abu-abu kecil yang tampak bergerak ke arah telapak tangannya seperti ular berbisa. Ketika garis itu sampai di telapak tangan, membentuk spiral dan terus berputar. Energi mengerikan sepertinya meledak dari telapak tangannya, setelah itu dia segera melompat dan menyerang dengan cepat, telapak tangannya membentur dinding batu di depan. Gemuruh, seluruh ruangan batu berguncang terus-menerus. Ada banyak pecahan batu yang terus berjatuhan juga. Dengan suara keras, dinding batu di depannya hancur berantakan, memperlihatkan sebuah lubang yang cukup besar untuk dimasuki oleh 2 orang. Orang berbaju biru menarik tangannya. Melihat lubang di depannya, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Ayo pergi." Meskipun orang berbaju biru berkata untuk pergi, dia tidak bergerak. Penatua Zhang tidak bisa tidak memanggilnya rubah tua di dalam hatinya, tetapi, pada saat ini, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia memimpin para anggota dari klan Zhang dan memasuki lubang. Setelah melewati lubang, jarak pandang di depan melebar, terbuka untuk memperlihatkan kepada mata mereka sebuah platform batu besar jauh di depan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit, dia mengukur tingginya sekitar 100 meter. Ada pilar batu di tengah-tengah platform batu, cahaya samar yang bersinar menarik semua pandangan mereka. Batu bulan yang sangat besar. Pilar batu bercahaya itu sebenarnya diukir dari sepotong besar batu bulan. Sial, sayang sekali, dia malah menggunakan monstone untuk mengukir pilar. Masing-masing dari mereka menegur hal ini di dalam hati mereka. Di benua Tianwu, batu bulan cukup langka, dan beberapa lokasi yang memiliki tambang batu bulan sudah dipastikan telah mengering bertahun-tahun yang lalu. Dengan sepotong monstone yang begitu besar, mereka bisa menempas senjata roh yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka menggunakan seluruh bagiannya dan mencampurkannya dengan beberapa bahan langka lainnya, bahkan mungkin untuk membuat senjata roh peringkat surga. Karena kelangkaan batu bulan, benua Tianwu belum pernah melihat senjata roh kelas surga selama ratusan tahun. Bukan hanya orang berbaju biru, tapi semua orang di klan Zhang ingin mendapatkannya. Ketika mereka memikirkan tentang nilai pilar yang terbuat dari batu bulan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Namun, pandangan orang berbaju biru tidak sepenuhnya terfokus pada pilar. Dia melihat gagang pedang terbuka di bagian atas pilar. Itu seharusnya adalah gagang pedang dari senjata roh yang dimasukkan ke dalam batu bulan. Berapa peringkat senjata roh ini? Peringkat bumi? Jelas tidak, setidaknya itu adalah senjata roh peringkat surga tingkat tinggi, dan bahkan mungkin senjata ilahi yang legendaris. Ketika orang berbaju biru memikirkan hal ini, darahnya mulai mendidih. Namun, ketika memikirkan pemilik gua, orang berbaju biru itu langsung tenang. "Kalian, maju ke depan dan periksa situasinya. Setelah masalah ini selesai, saya akan menghadiahi kalian masing-masing 500 tile emas." Di bawah janji hadiah besar,
moral para murid klan Zhang meningkat pesat. Mereka semua memadatkan penghalang pelindung dan berjalan menuju pilar batu itu dengan hati-hati. Ketika mereka berada sekitar 50 meter dari pilar batu, penghalang kuning samar tiba-tiba muncul. Itu menghalangi jalan mereka seolah-olah itu adalah tembok, dan bahkan pandangan mereka tampak kabur. Terlepas dari seberapa keras mereka berusaha, beberapa murid bela diri tidak dapat maju terus. Mereka menggunakan teknik bela diri mereka untuk menghancurkan penghalang tipis. Dalam sekejap, banyak teknik bela diri terbang ke sana. Ketika teknik bela diri menghantam penghalang tipis, mereka benar-benar dipantulkan kembali ke kerumunan, kecepatan dan kekuatan mereka meningkat 1 kali lipat. Dalam sekejap, para murid klan Zhang semuanya terpukul oleh teknik mereka sendiri, menyebabkan mereka terjatuh ke tanah dan menangis kesakitan. Dengan kejadian tiba-tiba yang tak terduga ini, semua murid klan Zhang segera menjadi takut. Penghalang kuning ini terlalu aneh, dan murid klan Zhang lainnya yang belum naik tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi orang berbaju biru tidak berubah, seolah-olah dia sudah menduga skenario seperti itu. Dia perlahan berjalan ke depan dan meletakkan tangannya di penghalang kuning. Gelombang esensi meluas dari telapak tangannya ke penghalang, kesadarannya mengendalikan esensi untuk bergerak di atasnya. Setelah sekian lama, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Esensi di tubuhnya dengan cepat beredar, dan bahkan lebih banyak lagi esensi yang keluar dari telapak tangannya, seperti ular kecil yang berenang di atas penghalang tipis. Ketika dia melihat bahwa penghalang itu sepenuhnya tertutup oleh esensinya, dia berhenti memasoknya dan menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan untaian kecil esensi agar menempel erat pada penghalang tersebut. Menarik, orang berbaju biru berteriak pelan, dan esensi yang menempel di penghalang mulai mengalir kembali. Penghalang kuning tipis mulai bergetar, setelah itu sebuah lubang kecil seukuran lubang jarum muncul di penghalang tipis tersebut. Orang berbaju biru merasakan kegembiraan di hatinya dan menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Penatua Zhang, penghalang tipis ini adalah batasan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Berdasarkan kekuatanku sendiri, aku hanya bisa membuka lubang seukuran 1 orang. Ingatlah untuk membuat anak buahmu bergerak lebih cepat. Di ruangan batu tempat Xiao Chen berada, arus listrik yang mengerikan keluar dari Thunder Rock di kotak bersulam itu, mengenai dan membuat Xiao Chen lengah. Listrik mengalir melalui ujung jarinya ke dalam tubuhnya, energi dahsyat memenuhi meridiannya dengan panik tanpa hambatan apapun. Esensi dalam tubuhnya berusaha menahan serbuan petir ini, namun segera menghilang ketika mereka bersentuhan. Energi mengerikan menjalar ke lengan Xiao Chen melalui meridiannya, dengan cepat menuju dantian. Xiao Chen terkejut, semangat bela dirinya baru saja terbentuk. Jika sambaran petir yang mengerikan ini menyerang roh bela diri miliknya, sesuatu yang telah dia kental dengan susah payah, itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Dia mungkin benar-benar berubah menjadi sampah selamanya. Namun, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Azure Dragon di dantiannya membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan petir yang mengamuk di dalam meridiannya. Petir bergemuruh tanpa henti di sekitarnya, tapi Azure Dragon Martial Spirit tidak mengalami luka sama sekali. Adegan ini menyebabkan Xiao Chen merasa itu sangat aneh. Mungkinkah budidaya mantra ilahi guntur ungu telah menyebabkan mutasi pada roh bela diri naga Azure yang memungkinkannya menyerap listrik? Sepupu Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Dia merasa bersalah karena ini mungkin tidak akan terjadi seandainya dia memperingatkannya sebelumnya. Energi listrik di dalam tubuhnya mulai menyebar, meninggalkan meridian yang terluka yang tidak mengalami kerusakan besar setelahnya, yang tidak lama kemudian dapat diperbaiki oleh Xiao Chen. Aku baik-baik saja, petir itu mungkin tampak menakutkan, tapi tidak mengandung banyak energi. Sepupu Yulan, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Yulan sepertinya tidak mempercayainya. Dia memegang pergelangan tangan Xiao Chen untuk memeriksa meridiannya, lalu menghela napas lega tak lama kemudian. Namun, dia merasa curiga. Petir itu tampaknya tidak sesederhana yang digambarkan Xiao Chen, tetapi dia tidak akan dapat menemukan jawabannya dalam waktu dekat. Xiao Chen tersenyum, sepupu, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak bersulam ini. Xiao Yulan menaruh kecurigaan di dalam hatinya dan mengeluarkan benda di dalam kotak. Dia berbicara hanya setelah melihatnya sebentar. Ini adalah teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Sayangnya itu disebabkan oleh petir. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat unggul dengan atribut petir,
Dari segala hal, ini adalah harta karun yang sekarang diserahkan ke tangannya di piring perak. Dia baru saja memadatkan jiwa bela diri dan belum berlatih teknik bela diri apapun. Atribut utama roh bela diri Azure Dragon-nya adalah kayu, tetapi setelah mengolah mantra ilahi guntur ungu, naga Azure ini tampaknya telah memperoleh beberapa atribut petir. Sepupu, bisakah kamu memberiku teknik bela diri ini untuk berlatih? Kata Xiao Chen. Xiao Yulan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, aku bermaksud memberikan ini padamu. Hanya saja, teknik bela diri ini memiliki atribut petir sedangkan roh bela diri Anda memiliki atribut api, jadi kekuatannya mungkin berkurang. Xiao Chen menerima manual rahasia teknik bela diri dan tersenyum, itu bukan masalah, saya masih belum mempelajari teknik bela diri apapun. Jika saya dapat mempelajarinya, maka ada satu lagi yang saya tahu. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi Divine Thunder Break. Setelah berhasil berlatih di dalamnya, seseorang dapat melepaskan ledakan energi listrik. Xiao Chen mengedarkan esensinya sesuai dengan manual teknik bela diri, dan energi listrik berkumpul di tangan kanannya. Dia sangat puas dengan teknik ini. Dia buru-buru berhenti melatihnya, karena ini belum waktunya untuk mengujinya. Sepupu Yulan, haruskah kita kembali atau melanjutkan? Xiao Chen bertanya. Dia telah memperoleh teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi dan merasa puas, namun jika mereka terus melanjutkan, mereka mungkin menghadapi bahaya lain. Xiao Yulan mengabaikan pernyataan Xiao Chen dan terus mencari di setiap sudut keempat dinding. Setelah beberapa saat, dia angkat bicara, sepertinya kita harus kembali. Setelah mencari begitu lama, saya masih tidak dapat menemukan jalan rahasia ruangan batu ini. Ini selaras dengan niat awal Xiao Chen. Dia menyimpan manual teknik bela diri di tempat yang aman dan tersenyum. Ayo pergi, tempat ini sangat aneh. Jangan menunggu sesuatu terjadi. Siapa tahu, ketika Xiao Chen selesai mengatakan itu, meja batu di ruang batu mulai bergerak, perlahan bergerak berlawanan arah jarum jam. Xiao Yulan mencengkeram pedangnya dan dengan waspada melihat meja berputar. Ketika meja berhenti berputar, dinding batu di sisi kanan tiba-tiba memperlihatkan sebuah pintu batu. Xiao Chen ingin menamparkan dirinya sendiri. Tepat ketika dia mengatakan bahwa tempat ini aneh, hal aneh ini terjadi. Xiao Yulan menyalakan apinya dan melemparkannya ke depan. Dia menemukan bahwa selain terowongan, tidak ada yang lain. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xiao Yulan perlahan mengikuti terowongan dan turun, meninggalkan Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Hai, sepupu, kenapa kamu mengikutiku? Bukankah kamu bilang kamu tidak ingin pergi? Xiao Yulan tersenyum lembut. Xiao Chen menggaruk kepalanya. Saya mengikuti Anda untuk melihat-lihat, dan jalannya tidak diblokir, jadi seharusnya mudah untuk kembali dan kembali. Gemuruh. Seolah menjawab kata-kata Xiao Chen, lubang di belakangnya tertutup rapat. Hal itu hampir membuatnya gila begitu hal itu terjadi, sungguh luar biasa. Melihat wajah Xiao Chen yang tertekan, Xiao Yulan menganggapnya lucu. Baiklah, karena jalan sekarang sudah ditutup, kamu juga tidak bisa kembali. Xiao Chen tersenyum pahit, mari berharap ada jalan keluar di depan. Mereka melakukan perjalanan dalam diam. Setelah jarak tertentu, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar, dan sebuah platform batu besar muncul di depan mata mereka. Pilar batu bulan di tengah platform batu langsung menarik perhatian mereka. Dari ingatan tubuh ini, Xiao Chen bisa membayangkan betapa besarnya nilai batu bulan ini. Namun, mereka segera menyadari anggota klan Zhang di balik penghalang kuning tipis. Kemunculan Xiao Chen menyebabkan orang berbaju biru menjadi cemas. Saat ini, penghalang kuning tipis itu hanya berukuran setengah orang. Meskipun orang biasa tidak akan bisa masuk, mau tak mau dia merasa khawatir. Elder Zhang, cepat masuk, budidaya keduanya paling banyak adalah master bela diri. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka merebut senjata roh di batu bulan. Penatua Zhang tahu bahwa masalah ini mendesak. Dia mundur 2 langkah dan dengan ganas melompat ke depan, seperti ikan mas yang melompati air. Tubuhnya dengan atletis melewati lubang seukuran wastafel. Setelah mendarat, dia jungkir balik dan langsung berdiri. Budidaya Penatua Zhang telah mencapai puncak master bela diri sejak lama. Seorang master bela diri memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh puluhan master bela diri. Dan terlebih lagi dengan puncak budidaya master bela diri Zhang, membunuh mereka akan sangat sederhana.
Penatua Zhang perlahan berjalan mendekat dan dengan jelas melihat penampilan mereka sambil tersenyum. Aku bertanya-tanya siapa orang itu, jadi dia adalah tuan muda kedua dari klan Xiao dan cucu dari tetua pertama klan Xiao. Xiao Yulan melangkah maju dan memberikan penjelasan terlebih dahulu, kami tidak tertarik untuk mengambil batu bulan ini, kami hanya terjebak ketika kami mencoba untuk kembali. Karena Anda mengetahui identitas kami, silakan lepaskan kami. Xiao Chen berkeringat banyak, sepupunya ini memang memiliki kultivasi yang kuat, tetapi otaknya sepertinya mengalami korsleting. Klan Xiao dan klan Zhang telah menjadi musuh sejak lama. Terlebih lagi, jika dia membunuh mereka berdua di sini, seluruh dunia akan menjadi lebih bijaksana. Bahkan tanpa batu bulan, Penatua Zhang ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Memang benar, Penatua Zhang hanya tertawa terbahak-bahak, gadis kecil, kamu sangat naif, kamu pikir kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Bodoh sekali. Tengah ucapan tegurannya, Penatua Zhang merasakan sesuatu yang berbahaya. Bunga merah seukuran manusia telah muncul di belakangnya tanpa disadari, dan warnanya sangat indah dengan serbuk sari yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan lembut dari kelopaknya. Tanaman beracun, poinsettia, semangat bela diri Xiao Yulan sebenarnya adalah poinsettia, yang merupakan salah satu dari 5 racun mematikan. Selama ia mengeluarkan darah, itu akan menjadi serangan yang fatal, dan serbuk sarinya dapat memengaruhi saraf, secara efektif melumpuhkan seseorang tanpa tanda apapun dan menyebabkan kekuatan bertarung mereka menurun secara signifikan. Jika orang yang diracuni memiliki luka terbuka dan serbuk sari memasuki celah tubuh tersebut, orang yang diracuni kemungkinan besar akan mati dalam 10 tarikan napas. Xiao Chen tidak mengira roh bela diri Xiao Yulan adalah poinsettia, dan dia juga tidak menduga kalau roh bela diri Xiao Yulan telah merencanakannya begitu dalam. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang master bela diri akan mengambil langkah pertama melawan seorang master bela diri puncak. Terlebih lagi, master bela diri ini tampak seperti gadis kecil yang manis. Seorang kultivator berada pada posisi terlemahnya pada periode waktu ketika roh bela diri telah meninggalkan tubuh mereka. Ketika Xiao Chen melihat bunga merah itu muncul secara tiba-tiba, dia segera mengerti apa yang harus dilakukan dan mengambil langkah pertama juga. Api ungu mengembun dengan kedipan di telapak tangannya. Mengedarkan esensi ke kakinya, Xiao Chen menekuk kakinya dan tiba-tiba berlari ke depan, menghasilkan suara saat dia merobek udara sebelum menyerang Penatua Zhang dengan telapak tangannya. Saat serbuk sari menyerbu tubuhnya, Penatua Zhang berusaha membunuh Xiao Yulan terlebih dahulu sebelum dia sempat mengaktifkan sifat beracun poinsettia. Dia mungkin tampak terpojok dalam posisi itu, tetapi ketika dia melihat Xiao Chen terbang, sudut mulutnya melengkung untuk memperlihatkan senyuman dingin. Bocah ini hanyalah seorang junior di alam murid bela diri, namun dia berani mengambil tindakan terhadapnya. Dia membelah sebagian dari esensi yang menekan racun poinsettia dan menyerang telapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen terlempar ke belakang setelah kejadian itu, karena pukulan dari seorang master bela diri bukanlah sesuatu yang mampu dia tahan saat ini. Muntah seteguk darah segar, samar-samar dia bisa merasakan bahwa jantung atau paru-parunya mungkin mengalami kerusakan. Penatua Zhang bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Xiao Chen, yang telah diledakkan kembali. Dia hendak melakukan gerakan lain ketika dia menemukan bahwa nyala api dari telapak tangan Xiao Chen masih menempel di tinjunya dan terus-menerus memakan esensi yang telah dia kental di atasnya. Dia khawatir, sungguh nyala api yang mendominasi. Dengan cepat mengalokasikan bagian lain dari esens untuk mengelilingi api, dia menerapkan kontrol kuat atas esens dengan kesadarannya dan harus mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum dia bisa memadamkan apinya. Xiao Yulan memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil mengambil kembali roh bela diri yang telah meninggalkan tubuhnya. Melihat Xiao Chen memuntahkan darah, niat membunuh mulai menggenang di matanya. Dia menghunus pedangnya dan menatap dingin ke arah Penatua Zhang tanpa ada emosi yang terlihat di wajahnya, seolah-olah dia sudah menjadi orang mati di matanya. Senjata roh peringkat mendalam tingkat rendah, pedang bulan patah, aku tidak menyangka satu-satunya senjata roh peringkat mendalam dari klan Xiao ada di tanganmu. Sepertinya kamu pasti harus mati hari ini. Melihat pedang di tangan Xiao Yulan, Penatua Zhang tercengang. Xiao Yulan memegang pedang di tangannya, dan tarian kelopak bunga yang tertiup angin di sekelilingnya dengan cepat diikuti oleh kilatan pedang yang terbang ke arah Penatua Zhang.
Penatua Zhang tidak berani mengambil risiko apapun saat dia menyalurkan separuh esensinya ke tangan dan kakinya, menggunakan separuh lainnya untuk mencegah racun. Keduanya mulai bergerak semakin cepat. Awalnya, Xiao Chen yang tergeletak di tanah bisa melihat dengan jelas pertarungan di antara mereka. Segera, dia hanya bisa melihat bayangan buram di tengah kelopak bunga yang melimpah. Pertarungan tingkat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia ikuti, dan dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Xiao Yulan benar-benar mengesankan. Terlepas dari perbedaan dalam bidang kultivasi, dia mampu bertarung secara seimbang dengan Penatua Zhang. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan melihat gagang pedang yang terletak di atas pilar batu bulan. Senjata roh ini mungkin adalah objek keinginan mereka, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya sebelum mereka bisa. Xiao Chen perlahan berdiri dan dengan hati-hati berjalan menuju pilar batu. Ketika orang berbaju biru, yang melakukan yang terbaik untuk memperlebar lubang di penghalang tipis, melihat Xiao Chen menuju pilar batu bulan, dia merasa cemas di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Dia dengan keras berteriak, "Penatua Zhang, kamu sampah. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan dua anak kecil. Jika saya tidak bisa mendapatkan senjata roh ini, setelah kita kembali, Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh." Penatua Zhang, yang saat ini bertengkar dengan Xiao Yulan, merasa sulit untuk membicarakan masalahnya. Senjata roh gadis ini sangat aneh, karena mengelilinginya dengan kelopak bunga yang membuatnya tidak mampu menunjukkan lebih dari setengah kemampuan tempurnya yang biasa. Apalagi saat ini, dia harus menahan nafas, tidak berani bernafas. Apalagi, dengan racun poinsettia, dia hanya mampu memanfaatkan sekitar seperempat kekuatannya sebagai seorang master bela diri puncak. Ketika dia mendengar kata-kata orang berbaju biru, Penatua Zhang mengeraskan hatinya. Ketika Xiao Yulan menusuk pedangnya ke arahnya, dia tidak menghindar, malah meninju pelipisnya dengan tujuan yang tepat. Gadis ini sepertinya sangat ingin bertarung dengannya, menderita luka parah hingga mencoba membuatnya berdarah, untuk mengaktifkan racun fatal poinsettia. Dia memperlakukannya seolah-olah dia tidak punya cara untuk mengeluarkan racunnya. Tepat ketika tinju Penatua Zhang hendak mendarat, Xiao Yulan memutar tubuhnya di udara, menciptakan dua Xiao Yulan lagi yang terlihat persis sama. Yang dia pukul segera menjadi kelopak merah yang tersebar tak terhitung jumlahnya. Penatua Zhang tidak terkejut. Dia tersenyum dan meraung tak lama setelah mengungkap kekurangannya. Ini seharusnya menjadi kartu trufmu, teknik bela diri peringkat mendalam tingkat rendah, klon bunga. Namun, ini saatnya untuk mengakhiri lelucon ini, kepemilikan jiwa binatang. Gambar hantu kera muncul di belakang tubuh Penatua Zhang. Dalam sekejap, Penatua Zhang berubah menjadi monster manusia kera. Ini adalah kemampuan Martial Grandmasters, Martial Spirit Possession. Setelah roh bela diri merasuki tubuh, kecepatan dan kekuatan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Kadang-kadang, seseorang bahkan mendapatkan kemampuan khusus dari roh bela diri mereka. Penatua Zhang menggunakan tangan kanannya, yang telah memanjang setengahnya, dan mengepalkan tinjunya di udara. Sambaran petir menyambar salah satu klon Xiao Yulan, mengubahnya menjadi kelopak bunga merah dengan ledakan keras. Tertawa aneh, Penatua Zhang melompat seperti kera dan mengulurkan kedua tangannya, meraih klon terakhir. Ledakan, klon terakhir juga hancur menjadi kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya dipenuhi kelopak poinsettia merah. Penatua Zhang diliputi keheranan dan melihat ke belakang, melihat 7 klon lainnya di belakangnya di tengah kelopak bunga yang menari. Penatua Zhang tampak bingung dan bergumam, itu tidak mungkin, bahkan klon bunga alam tertinggi hanya dapat membuat 10 klon. Mengingat usiamu, bagaimana kamu bisa berlatih di bidang itu? Xiao Yulan dengan dingin berkata, kepemilikan jiwa binatang, ini membutuhkan semua esensi di tubuhmu untuk diaktifkan. Racun poinsettiaku seharusnya sudah mulai bekerja sekarang, sudah berakhir. 7 bayangan datang terbang dari arah yang berbeda, dan pedang bulan patah yang ramping menyatu dengan kelopaknya, terjalin satu sama lain. Tanpa esensi tetua Zhang yang membatasinya, racun poinsettia mulai bekerja pada sarafnya, menyebabkan anggota tubuhnya bergerak-gerak. Puci, 7 bayangan bergabung kembali menjadi Xiao Yulan saat dia muncul di belakang punggung Penatua Zhang. Kelopak bunga menari di belakangnya saat pedang bulan patah melesat di punggungnya, menimbulkan luka yang mengerikan. Saat darah mengalir darinya, racun poinsettia mulai bekerja sepenuhnya, menjatuhkan hukuman mati kepada Penatua Zhang dalam waktu 10 napas. Namun,
Pada saat ini, Penatua Zhang tiba-tiba berbalik dan meraih pedang bulan patah dengan tangannya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku.